mengambil topik dari sosialisasi vaksinasi, Pak, dan pemerataannya. Sosialisasi apa lagi? Ada masalahnya apa? Permasalahannya saya angkat dari berita di rumah saya, wilayah saya, bahwa banyak banget masyarakat yang belum vaksin dan di sana tuh belum ada yang namanya sosialisasi dari kelurahan kah ataupun dari RT-nya sendiri. Itu, Pak. Wah, itu jadi berita mestinya itu. Berita itu OON itu kepala desa, kepala RT RW, kecamatan kok bisa ada kecamatan dia tidak kan tinggal melaporkan kan meminta kan. Kenapa tidak ada gitu? Jadi berita mestinya. Ya, bukan jadi tajuk rencana. Kalau mau tajuk rencana begini yang berdampak luas. Ini kan mau lebaran. Ya. Mau lebaran kan. Tahun kemarin kan orang dilarang pulang mudik. Tapi orang nyolong. Akhirnya badailah Delta itu kan. Sampai mengubur aja susah. Nah, sekarang katanya bukan Pak epidemi, bukan udah epidemi pandemi lagi. Boleh enggak orang pulang lebaran? Itu kan perlu informasi lagi di awal buat masyarakat supaya tahu, supaya siap-siap. Boleh kalau ada berita mengenai itu, mengenai mudik, mengenai pandemi gitu. Jadi itu efeknya ada gitu. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada sesuatu yang berakibat bagi banyak orang supaya orang jelas ini. Katanya Pak udah boleh. Contohnya pendukungnya antara lain gini, PCR kan nggak diharuskan lagi, naik pesawat nggak harus PCR lagi. Iya. Berarti orang boleh pulang dong. Tapi kan dalam konteks COVID ini perlu keputusan pemerintah gitu. Tapi suka ini harus nyari berita lah yang bagaimana udah ada sampai saat ini puasa satu minggu lagi tapi belum ada keputusan, mungkin alasannya begitu atau bagaimana terserah Rukain lah. Tapi itulah contoh yang berpengaruh kepada orang banyak. Kalau di tempatmu ada orang belum terdaftar, belum vaksin, mungkin Pak RT-mu, lurahmu, camatmu termasuk orang-orang yang menolak vaksin itu barangkali, saya nggak tahu loh. Mestinya itu jadi berita, wawancara dia. Kok bisa gitu loh, orang-orang udah booster loh. Dia kok di sana kok belum, alasannya apa? Oh, sekarang Sinovac udah apa? Anak saya kemarin udah pakai itu loh, AstraZeneca loh, bukan nggak Sinovac lagi, berarti udah banyak kan sebenarnya vaksin itu. Gitu ya. Itu kalau itu masuk berita. Kalau mau memasukkan vaksin itu mestinya gitu di apa? Ya global gitu ya, bermanfaat. Nah, itu persoalannya. Jadi ini baru pertanyaan kita. Belum, kita udah pengen menyampaikan pendapat nih. Gimana sih ini? Tapi belum ada, tidak ada berita yang menjadi cantolannya, itu persoalannya. Itu ya. Jadi apa? Kita nggak bisa ngomong sendiri, nggak bisa ngoceh langsung gitu tanpa ada pijakan beritanya. Ketika ada pijakan beritanya, kayak dibikin berita kecil, padahal menurut saya kita ini besar, kita bahas saya bisa-bisan, padahal ini berbahaya, bahwa ini padahal ini sangat penting, kita bahas habis-habisan, kita kasih dukungan data faktanya kan gitu. Itu kalau ada beritanya. Nah kayak gini yang belum, ini masih ada di dalam hati kita, ini masih tanda tanya kita ini. Boleh nggak orang taraweh gitu? Nah di tempat saya sejak dari awal juga tahun 2020 juga orang taraweh aja. Orang mundar-mandir aja, nggak pakai masker. Orang pada mati aja, tenang aja, depan rumah saya juga mati. Namanya orang apa ya? Ya namanya orang pinggiran Depok ya. Ya gitulah. Ya, kalau itu lah, kalau dibilang ya mati ya udah takdir Allah katanya gitu. Sederhana. Kadang-kadang bingung juga gitu. Oke, itu ya harus ada pijakannya loh, harus ada alasannya untuk membuat jadi tajuk, nggak ujuk-ujuk itu. Orang malah ujuk-ujuk. Ini yang jadi tajuk itu orang membicarakan kira-kira apa yang jadi tajuk. Ini bisa. Udah lebih bagus ini karena persoalannya ini mendesak. Udah ini aja jadi tajuk. Yang ini bisa jadi. Gitu memilih tajuk itu mah.
Jadi pilihan dari primus inter pares, yang utama di antara yang orang-orang terpilih ya, yang terpilih di antara orang-orang utama. Ini ada beberapa calon tajuk, nah dipilih yang hari ini buat besok ini lebih penting gitu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk harus ada beritanya. Gitu ya, dicoba dicari lagi. Berikutnya, aduh belum ada separuh ya, Fitri ya, ada? Hadir Pak. Oke, bikin apa? Hadir. Jadi tuh sebelumnya saya udah buat ya mengenai kelonjakan minyak, tapi tuh karena ada oknum. Terus tadi kan pas Nur Afifa ya, itu kata Bapak itu lebih ke investigasi. Terus saya cari lagi, saya lihat dari rumah ya Pak, karena kan kebanyakan ada yang UMKM gitu. Nah di situ tuh sembako pas menjelang ini dikit lagi kan Ramadan ya, tanggal 2 April. Sekarang tuh sembakonya udah mulai ngelonjak juga Pak. Jadi saya pengen bahas ke sana Pak. Iyalah, mudah-mudahan udah ada beritanya ya. Biasalah, nggak tahu juga kita kenapa kalau mau lebaran harus naik sih harga telur. Padahal telur begitu-begitu aja, ayam segitu-segitu aja di Indonesia ini. Gitu. Apa segitu banyak Iya kalian Pak, naik makan terus. telur? Apa segitu banyak kalian makan telur kalau bulan puasa nggak? Aduh, ada orangnya. Ya bisa aja ya, dia kan tetap di Jakarta nggak apa-apa. Tapi kalau dia kerja di pemerintahan emang kenapa emang? Ya, kalau nggak mau ya keluar aja dari pegawai negeri kan. Itu aja sederhana. Kan karena dia kerja misalnya di Kementerian Hukum, pegawai negeri, dia nggak suka pindah Kalimantan gitu. Yang lebih penting itu kamu kan pegawai negeri, pegawai negara, digaji negara, bahkan sampai mati kamu digaji, pensiun kan. Tapi kamu nggak mau pindah ke sono, malas gitu. Ya udah keluar aja jadi pegawai negeri, kenapa sih? Jangan jadi larang orang pindah ibu kota negara, padahal itu dibutuhkan misalnya. Dibutuhkan apa? Untuk pemerataan penduduk, untuk menarik penduduk supaya nggak ke sini semua, ke Jakarta semua. Jakarta ini udah mau tenggelam kok, tiap tahun turun berapa senti, nanti juga kena rob kok semuanya kok. Ancol aja nanti nggak ada itu, lihat aja. Mudah-mudahan kalian masih ngelihat Ancol udah nggak ada ya, udah kena rob gitu kan. Bisa mengubah hempasan lautan, bumi yang sudah berubah, es mencair, permukaan laut naik gitu, terus kalian bisa nahan? Ya udah nggak ada lagi Taman Impian Jaya Ancol kan, ya gitu aja resikonya. Itu bahasa ininya. Jadi harus jelas ya kalau ada yang baru ya sudah yang mau disoroti apanya. Jangan gosip-gosip masyarakatnya, gosip-gosip sih nggak boleh, tajuk rencana, gitu ya. Jadi apa? Jadi sudut apa? Itunya mungkin nggak bisa juga ya Pak ya, dari kemungkinan untuk kedepannya itu. Apa harus ganti topik lagi? Ya itu sih kalau nggak ada perkembangan baru sih ya jadinya ya seperti yang kemarin kan, kalau ada perkembangan baru Made bisa menyoroti, mencari data lain untuk menguatkan itu gitu, untuk mendukung atau menolak itu gitu. Demi kepentingan orang banyak misalnya, karena apa, keberatan ributnya orang sekarang yang kemarin itu kan sebenarnya ribut, memang kebiasaan ribut aja gitu, belum jelas itunya. Kalau misalnya ngomong orang begini, untuk membangun ibu kota itu, misalnya bandaranya, apanya, semua fasilitas apa membutuhkan duit berapa triliun. Indonesia lagi tidak punya uang, itu namanya beralasan, alasan untuk menolak gitu. Tapi ada enggak cara misalnya bahwa itu bisa ditanggulangi? Kan misalnya bahwa Kementerian Perhubungan memang tiap tahun membangun 1 atau 2 bandara misalnya selama pemerintahan Jokowi. Ya apa salahnya dia membangun baru juga di sana? Karena toh di tempat lain juga banyak membangun kan, bangun bandara kan, misalnya. Kayak Bantarjati itu udah besar loh, udah internasional sebenarnya Bantarjati. Cuman jalan tolnya belum nyambung. Ada bandara besar, tahu Bantarjati ya, dekat Cirebon sana, antara Bekasi Cirebon itu ya, udah bandaranya udah hebat. Orang Bandung nggak harus ke sini mestinya naik pesawat gitu.
tapi jalan tolnya belum nyambung. Nah, itu kementerian bisa membangun banyak kok bandara. Terus apa lagi yang menjadi persoalan sebenarnya? Begitu contohnya, kalau kita mendukung sesuatu ada alasannya, kalau kita menolak sesuatu ada alasannya, dan itu alasan itu bukan alasan pribadi ya, dari pemberitaan yang ada juga, dari data juga. Yang penting ada pemberitaan baru dan menemukan sebuah gagasan baru atau usul baru yang akan perkembangan baru dan data-data pendukungnya. Oh, berarti kalau misalnya saya datang pakai topik yang ini, saya hanya harus mencari gagasan baru tentang topik ini tersebut kan Pak ya? Iya, kalau tetap itu karena tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada perkembangan berita baru misalnya mengenai itu. Atau mungkin ada yang dipersoalkan orang kemarin-kemarin itu lalu kemudian ada berita menjawab persoalan itu. Nah itu kan jadi pijakan. Kemarin orang mencemaskan ini dan ini, tiba-tiba ada pernyataan atau ada berita baru bahwa sebenarnya nggak seperti itu karena ini sudah disiapkan begini-begini. Nah itu bisa. Ternyata yang dicemaskan orang ini tidak benar karena begini karena ini sudah ada, karena ini sudah disiapkan. Artinya jangan asal ngoceh dong, jangan asal sok protes dong gitu ibaratnya, tapi bahasanya bahasa tajuk ya. Tuh. Iya Pak. Oke, siapa berikutnya siapa lagi? Kasih Pak. Saya Pak. Melan